Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai habis kesabaran terhadap Iran. Amerika Serikat mengancam Iran agar segera membuat kesepakatan. Perang antara Amerika Serikat lawan Iran sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, sebab pertemuan yang digelar untuk mediasi pun belum juga menemui titik temu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesabarannya terhadap Iran mulai habis. Trump mendesak Iran untuk segera membuat kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat 15 Mei usai membahas perang Timur Tengah dengan China. Trump bersikeras Iran tak boleh lanjutkan pengayaan uranium walau untuk tujuan damai. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut semakin Amerika Serikat mengancam, semakin mereka gagal. Araghchi juga mengatakan tidak ada solusi militer di Iran pada pertemuan BRIC di New Delhi, India. ما به این تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجه‌اش رو دیدن. ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن با همون زبان بهشون. Iran dan Amerika Serikat berunding di Pakistan untuk membahas perdamaian, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Terbaru, Iran ajukan syarat perdamaian namun ditolak Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Amerika Serikat menghentikan operasi dua militer yakni Epic Fury dan Project Freedom. Epic Fury dihentikan karena diklaim capai target, sementara Project Freedom atau pembebasan kapal di Hormuz dihentikan sementara. Amerika Serikat resmi hentikan operasi tempur Epic Fury di Iran pada 5 Mei 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi militer tersebut dihentikan karena tujuan utama operasi tersebut telah selesai. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari 2026. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lain dan dipastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Pete Hegseth juga nyatakan operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Sementara itu baru 2 hari digelar, Amerika hentikan sementara operasi Project Freedom, pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz pada 6 Mei lalu. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika Serikat tidak akan membuka blokade dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Naharia, Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah terus melakukan serangan terhadap pasukan Zionis Israel. Serangan ini menggunakan rudal yang memiliki daya ledak cukup tinggi. Memasuki berakhirnya masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon,
Amerika Serikat umumkan masa perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari ke depan. Israel melancarkan beberapa serangan di permukiman warga di dekat kota Lebanon Selatan. Akibatnya sejumlah gedung rusak parah. Israel melancarkan beberapa serangan udara di sejumlah kota di distrik Tire, Lebanon Selatan. Dari rekaman terlihat kepulan asap membumbung tinggi dari dalam gedung-gedung dan permukiman warga. Belum diketahui jumlah korban jiwa dan luka maupun kerusakan bangunan dan juga permukiman yang ditimbulkan akibat serangan ini. Militer Israel mengklaim lebih dari 60 pejuang Hizbullah tewas dalam serangan terbaru di wilayah Lebanon Selatan. Militer Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Lebanon Selatan yang menjadi basis Hizbullah. Dalam klaimnya, Israel menyebut lebih dari 60 pejuang Hizbullah tewas di kawasan perbatasan. Video yang beredar menunjukkan ledakan dan asap tebal di sejumlah titik serangan. Sementara Hizbullah dikabarkan masih terus melakukan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Sementara itu, dalam sepekan terakhir Israel juga mengklaim telah menghancurkan ratusan target Hizbullah. IDF mengklaim telah menyerang lebih dari 440 target Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan menyasar gudang senjata, titik peluncuran rudal, dan posisi tempur Hizbullah. Israel juga menyebut lebih dari 220 anggota Hizbullah tewas dalam operasi ini. Serangan terbaru terjadi di kota Tire, Lebanon Selatan. Minggu 17 Mei, gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akan segera berakhir. Sebelum memasuki tenggat waktu, Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan masa gencatan senjata. Dalam unggahannya di media sosial, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pickett وين الدكتور؟ يا دكتور ماما